Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celang Alifa Ismi Subekti dengan NIM 201300227 akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul pengembangan model pembelajaran blended learning di masa pasca pandemi melalui Google Classroom pada sekolah dasar. Latar belakang, sudah saatnya praktek pendidikan mengakomodasi kecenderungan ini melalui kombinasi yang efektif antara pembelajaran teori dengan eksplorasi dunia maya melalui berbagai piranti teknologi informasi tersebut. Keunikan generasi Z cenderung melakukan gaya multitasking, yaitu melakukan beberapa pekerjaan bersamaan. Mereka senang dengan persoalan-persoalan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Andalannya adalah internet yang merupakan sumber melimpah dalam pendukung pengambilan keputusan. Media pembelajaran sebagai perantara antara pengajar yang efektif dan peserta untuk memahami pembelajaran lebih dan efisien. Sistem pembelajaran yang dimaksud untuk menggunakan Learning Management System atau LMS. Menurut ELS 2009, LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk administrasi, dokumentasi, pelacakan, pelaporan, dan penyampaian kursus pendidikan atau program pelatihan. LMS dapat dikatakan sebuah manajemen pembelajaran yang disiapkan untuk siswa dan guru dalam melakukan pembelajaran melalui perangkat lunak. Adapun perangkat lunak LMS yang bisa digunakan antara lain ACS, Blackboard, SharePoint, Moodle, Canva, Google Classroom, dan sebagainya. Hasil studi pendahuluan tentang jenis-jenis LMS ditemukan bahwa Google Classroom merupakan aplikasi multiplatform yang dapat digunakan oleh pengguna. Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, perindistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Yang kedua, rumusan masalah. Pertama, apa itu model pembelajaran blended learning? Yang kedua, mengapa harus menggunakan model pembelajaran blended learning? Yang ketiga, bagaimana konsep pembelajaran blended learning? Yang keempat, bagaimana penerapan Google Classroom ke dalam pembelajaran? Tujuan, seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin berkembang dan bertambah. Penemuan teknologi-teknologi baru menjadi salah satu faktor penunjang bertambahnya kebutuhan baru dalam segala bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Inovasi baru lahir seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan pendidik dan terutama peserta didik. Hidup di zaman yang katanya zamannya generasi Z, di mana generasi ini terbiasa mendapatkan informasi beragam dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dengan pencet tombol ini, maka lihat apa yang akan terjadi. Musyawarah 2014. Mobilitas manusia yang semakin padat dan lahirnya teknologi-teknologi baru menjadi latar belakang lahirnya model pembelajaran blended learning. Sebagai inovasi baru dalam menjawab tantangan zaman, blended learning adalah istilah dari percampuran antara model pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan secara face-to-face dengan model pembelajaran berbasis internet yang biasa dikenal dengan istilah e-learning. UNO 2011. Model pembelajaran ini merupakan cara belajar yang murah dan efektif. Suyono 2011. Manfaat penelitian, blended learning merupakan solusi dari kelemahan-kelemahan dari pembelajaran online karena menggabungkan online, offline, dan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran online terdiri dari media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang digunakan oleh pengguna atau user, sehingga pengguna atau user dapat mengakses. Adapun media offline tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat digunakan oleh pengguna atau user yang tidak perlu terkoneksi dengan jaringan internet, misalnya materi bentuk tutorial dalam bentuk CD atau media yang sudah memuat aplikasi yang bisa digunakan oleh siswa tanpa terkoneksi pada jaringan internet. Berbagai penelitian di berbagai fakultas oleh Myers dan Marison dalam Jeffrey bahwa banyak guru tertarik dengan pembelajaran online, namun Betes dan Sangra menambahkan begitu pula sebaliknya pembelajaran online sangat butuh pembelajaran langsung untuk memberikan feedback antara guru dan siswanya. Pembelajaran dengan pengembangan teknologi dengan kombinasi pembelajaran tatap muka maka dapat dihasilkan suatu pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Pengertian blended learning.
Model pembelajaran blended learning mengemas pembelajaran dengan sistem tatap muka dan online. Banggur et al. 2018. Driscoll dalam Hendarita et al. 2018 menyatakan terdapat 4 konsep dalam pembelajaran blended learning, yakni 1. Blended learning pembelajaran mengkombinasikan berbagai teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Blended learning kombinasi pendekatan pembelajaran behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Kombinasi dari berbagai pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pencapaian pembelajaran dengan teknologi atau tanpa teknologi. Yang ketiga, blended learning mengkombinasikan berbagai teknologi pembelajaran, misalnya web, video, film, dan lain sebagainya. Yang keempat, blended learning menggabungkan teknologi dan tugas untuk menciptakan pengaruh baik dalam pembelajaran. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran blended learning dapat dilakukan dengan tatap muka dan online. Pada kegiatan pembelajaran mengintegrasikan teknologi dan tugas agar pembelajarnya maksimal. Kenapa harus blended learning? Blended learning merupakan solusi dari kelemahan-kelemahan dari berbagai pembelajaran online karena menggabungkan online, offline, dan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran online terdiri dari media yang dilengkapi oleh alat pengontrol digunakan oleh pengguna atau user sehingga pengguna atau user dapat mengakses. Adapun media offline tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat digunakan oleh pengguna atau user yang tidak mampu terkoneksi dengan jaringan internet. Misalnya materi dalam bentuk tutorial, dalam bentuk CD atau media yang sudah dibuat melalui aplikasi yang bisa digunakan oleh siswa tanpa terkoneksi pada jaringan internet. Berbagai penelitian di berbagai fakultas oleh Myers dan Marison dalam Jeffrey bahwa banyak guru tertarik dengan pembelajaran online, namun Betes dan Sangra menambahkan begitu pula sebaliknya. Pembelajaran dengan pengembangan teknologi dengan kombinasi pembelajaran tatap muka, maka dapat dihasilkan suatu pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Pembelajaran ini seimbang antara tatap muka dan pembelajaran online, yaitu dengan menggunakan multimedia yang memuat dalam komputer, handphone, konveksi video, dan media teknologi yang lain. Tenaga pengajar dengan siswa dapat melakukan komunikasi sekalipun dengan jarak dan tempat yang berbeda, dan juga siswa dapat dilengkapi dengan pembelajaran tatap muka yang memungkinkan terdapat permasalahan dalam materi pembelajaran online. Konsep blended learning. Menurut Musa, blended learning adalah mengkombinasikan pembelajaran, yakni pembelajaran e-learning atau online dengan pembelajaran tatap muka atau face-to-face. Dengan pembelajaran online yang mana memanfaatkan jaringan internet di dalamnya terdiri pembelajaran berbasis web. Blended learning ini merupakan perpaduan dari pengembangan teknologi berbasis multimedia, CD-ROM, video streaming, email, voicemail, dan lain-lain. Dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas, pembelajaran tatap muka memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal ataupun permasalahan yang berkaitan materi yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran online ini atau juga disebut dengan pembelajaran jarak jauh, yang mana guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di luar sekolah atau kampus. Sekalipun guru dan siswa tidak berada dalam satu ruangan yang tidak bertatap langsung. Guru memberi tutorial ataupun guru memberi tugas pada siswa yang mana sumber materi pelajaran bisa diakses di internet. Pembelajaran blended learning melalui Google Classroom. Pembuatan storyboard menentukan pembelajaran yang akan dilakukan pada Google Classroom. Storyboard merupakan rencana pembelajaran yang akan dilakukan melalui media. Isi storyboard yang dimaksud adalah topik pembelajaran, jenis kegiatan, rencana kegiatan, dan keterangan. Topik pembelajaran diperoleh melalui analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Hasil analisis mendapatkan topik pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan merupakan berisi mengenai hal yang akan dilakukan pada Google Classroom, seperti pembedaan video, soal, diskusi, atau materi. Semua ini tergantung guru sebagai pengguna dan harus disesuaikan dengan karakteristik topik
pembelajaran. Keterangan yang dimaksud dalam storyboard adalah catatan-catatan jika diperlukan dalam tahap penyelenggaraan. Pembuatan storyboard adalah tahapan awal dalam penyelenggaraan pembelajaran secara daring. Hasil pembuatan ini merupakan dasar pembuatan pembelajaran daring pada Google Classroom. Pembelajaran Google Classroom di sekolah dasar ini menyasarkan kepada siswa yang sudah berada di kelas tinggi. Siswa kelas tinggi memiliki minat kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Menurut Mulyadi dan Syaudi 2009, siswa kelas tinggi terletak pada tahap menyelidik, mencoba, bereksperimen. Siswa pada usia tersebut sudah melek teknologi, siap menerima perkembangan zaman melalui teknologi yang ada dan penelitian yang relevan. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Herwanto dan kawan-kawan pada tahun 2012 dengan judul Pengaruh Blended Learning terhadap Penguasaan Konsep dan Penalaran Fisika Peserta Didik kelas 10, disimpulkan bahwa penguasaan konsep fisika peserta didik menggunakan blended learning lebih tinggi daripada tanpa menggunakan blended. Hal senada juga dilakukan oleh Suhartono pada tahun 2016 dengan judul Menggagas Pendekatan Blended Learning di Sekolah Dasar. Bahwa blended learning dapat dilaksanakan di sekolah dasar yang telah memiliki perangkat komputer yang baik, telah tersambung dengan internet atau belum. Hasil kedua penelitian tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi lebih baik, bahwa blended learning dapat dilakukan di mana saja. Tidak harus menggunakan komputer dengan prioritas selama pembelajaran daring. Sistem pembelajaran yang dimaksud menggunakan Learning Management System atau LMS menurut Ellis 2009. LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk administrasi dokumentasi, pelacakan, pelaporan, dan penyampaian kursus pendidikan atau program pelatihan. LMS dikatakan sebuah manajemen pembelajaran yang disiapkan untuk siswa dan guru dalam melakukan pembelajaran melalui perangkat lunak. Adapun lunak LMS yang bisa digunakan antara lain ACS, Blackboard, Certpoint, Moodle, Canva, Google Classroom, dan sebagainya. Hasil studi pendahuluan tentang sejenis LMS ditemukan bahwa Google Classroom merupakan aplikasi multiplatform yang dapat digunakan oleh pengguna. Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Pemanfaatan Google Classroom dapat melalui multiplatform, yakni melalui komputer dan telepon genggam. Guru dan siswa dapat menguji situs https://classroom.google.com atau mengunduh aplikasi melalui Play Store di Android atau App Store di iOS dengan kata kunci Google Classroom. Pengguna LMS tersebut tanpa dipungut biaya, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Demikian pemaparan proposal yang sudah saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.